Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang terkait sistem penghantaran obat melalui sistem saraf pusat, mata kuliah sistem penghantaran obat. Yang beranggotakan yang pertama ada Anis Sukmaningrum, Renanda Puspita Sundari, Lilis Roki Mahwati, dan saya sendiri Anggun Fatmasari. Next. Di sini ada jurnal yang kami kutip sebagai landasan teorinya, yaitu Nanomedicine and Cell-Based Therapies for Embryonal Tumors of the Nervous System. Next. Pendahuluan. Sistem penghantaran obat merupakan suatu sistem di mana profil pelepasan meliputi kecepatan pelepasan maupun lokasi pelepasan. Ditentukan dalam sistem untuk mencapai suatu tujuan terapi atau meningkatkan kenyamanan penggunaan obat oleh pasien. Sistem saraf pusat merupakan pengendali seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah kecelakaan rumah tangga pada anak-anak dan remaja di negara-negara berpenghasilan tinggi. Berbeda dengan kanker dewasa yang sebagian besar terkait dengan faktor lingkungan, tumor pediatrik terutama disebabkan oleh faktor genetik dan epigenetik, diantaranya tumor saraf embrional (THT) sangat sulit diobati dan akibatnya sangat mematikan. Mereka muncul dari jaringan embrio sistem saraf melalui penyimpangan pada tahap paling awal perkembangan. Next. Perawatan tumor saraf embrional (THT) adalah gangguan perkembangan embrional sistem saraf yang muncul ketika sel punca pluripotent berproliferasi secara tidak terkendali dan tidak berdiferensiasi untuk mencapai organogenesis dengan benar. Itu yang pertama, neuroblastoma. NB adalah keganasan ekstrakranial yang paling sering mempengaruhi antara 8-10% dari kanker anak. Tumor NB timbul dari kelenjar adrenal dan rantai paraspinal dari sistem saraf simpatik. Reseksi bedah adalah pengobatan pilihan pada pasien berisiko rendah dengan penyakit lokal. Pasien dengan NB risiko menengah dapat menerima kemoterapi untuk mengecilkan tumor untuk reaksi bedah. Kemudian yang kedua ada medulablastoma. MB biasanya didiagnosa pada anak-anak antara 6 dan 8 tahun, tetapi juga dapat terjadi pada pasien yang lebih muda dan lebih jarang pada awal masa dewasa. Telah ada konsensus tentang pengobatan MB berdasarkan 3 pengobatan untuk nano dan terapi berbasis sel untuk tumor saraf embrional. Nanomedicine adalah bidang medis yang menggunakan sistem nanometrik untuk pengobatan, diagnosa, dan pencegahan penyakit. Dalam beberapa dekade terakhir, nanomedicine telah memberikan kontribusi besar untuk onkologi dengan meningkatkan indeks terapi obat anti kanker dengan meningkatkan keamanan. Kemanjuran pengobatan nano untuk penelitian kanker bergantung pada 3 prinsip berbeda. Yang pertama, penargetan tidak langsung melalui efek retensi permeasi yang ditingkatkan atau EPR. Yang kedua, penargetan langsung dengan ligand spesifik. Dan yang ketiga, penargetan responsif rangsangan. Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa efek EPR bukanlah aturan umum untuk pengiriman obat nano. Sebagian besar obat nano yang dikomersialkan untuk pengobatan kanker didasarkan pada prinsip ini. Next.
Kemudian, nanomedicine and advanced therapy. Pada gambar satu, pengobatan saat ini digerakkan oleh prognosis untuk tumor embrional perifer A dan sistem saraf B menggabungkan penerapan pembedahan, kemoterapi, radiasi, dan imunoterapi. Terapi paling canggih yang diuji dalam model tumor NB dan MB terutama diarahkan pada desain nanopartikel tertarget atau stimulus responsif atau teranostik, terapi berbasis gen dan atau sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lilis Rokimawati. Pengobatan nano dan terapi berbasis sel untuk neuroblastoma. Kemajuan yang cukup besar dalam pengembangan pengobatan nano dan terapi berbasis sel untuk mengobati NB secara lebih efektif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun kebutuhan model NB praklinis yang valid sejauh ini belum terpenuhi dan terjemahan ke praktik klinis lambat. Tinjauan umum tentang berbagai jenis nanomedicine termasuk non-target, target, stimulus responsif, dan nanomedicine teragnostik untuk pengobatan NB akan diberikan pada bagian ini. Kemudian, potensi penggunaan terapi berbasis sel juga akan tercakup. Selanjutnya ada obat nano yang tidak ditargetkan. Ada banyak penelitian yang melibatkan obat nano kanker non-target untuk NB dengan nanopartikel polimer NP yang paling banyak diselidiki. Khususnya pengobatan nano dapat digunakan untuk mengenkapsulasi banyak obat anti kanker yang sudah mapan seperti doxorubicin, dox5-fluorouracil, temozolomid, dan etoposib. Tetapi juga terapi yang lebih inovatif seperti molekul kecil witalonggolit, senyawa bioaktif dari Posidosina oceanica atau asam nukleat. siRNA telah menjadi sangat penting dalam terapi kanker karena menekan ekspresi karsinogenik dari penanda onkogenetik. Namun, molekul bermuatan negatif ini sangat tidak stabil dalam kondisi fisiologis dan kurang diserap oleh sel. Untuk alasan ini, banyak pengobatan nano, khususnya kationik dan terutama partikel berbasis lipid yang dapat terionisasi, telah muncul untuk menghantarkan asam nukleat. Namun, nanoteknologi dapat berkontribusi besar untuk merawat NB lebih efektif daripada agen terapeutik konvensional dengan menggunakan NP yang tidak ditargetkan, yang sebagian besar bergantung pada efek FIR. Selanjutnya ada obat nano non-target untuk pengobatan neuroblastoma di bawah evaluasi praklinis. Selanjutnya ada obat nano yang ditargetkan. Sel NB dapat ditargetkan secara aktif dengan menghubungkan reseptor atau ligand permukaan spesifik NB, misalnya GD2 gangliosid, molekul adisi sel saraf NCAM, dan transport norepinefrin manusia HNET diekspresikan secara berlebihan pada 90% sel kanker NB. Namun demikian, kita harus selalu ingat bahwa molekul-molekul ini juga diekspresikan pada tingkat rendah di jaringan sehat. Reseptor SRL juga diekspresikan secara berlebihan dalam sejumlah besar NB, meskipun reseptor lain juga telah dijelaskan seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Misalnya, asam nipekotik umumnya digunakan untuk menghambat penyerapan GABA dan dapat digunakan sebagai penargetan bagian untuk NP. Bunia et al. Menggunakan amfifil kationik turunan asam nipekotik untuk menghias permukaan liposom yang mengandung paclitaxel dan CDC20-siRNA. CDC20-siRNA adalah molekul siklus sel kunci yang diperlukan untuk menyelesaikan mitosis yang diekspresikan secara berlebihan dalam berbagai jenis sel kanker. Namun, kemajuan dan penargetan hanya ditunjukkan dalam model praklinis NB yang mengekspresikan reseptor
IMR32 secara berlebihan yang tidak mewakili heterogenitas NB, dan oleh karena itu penargetan aktif dapat menjadi minimal di klinik. Di sini ada gambar 2, representasi grafis dari molekul membran utama yang diekspresikan dalam sel neuroblastoma, GD2, NET, SSA, dan NCAM atau CD56 diwakili bersama dengan molekul fisiologis dan terapeutik utama atau alat diagnosis yang digunakan untuk pengolahan NB. Selanjutnya ada tabel 2, ada nanomedicine yang ditargetkan untuk pengobatan neuroblastoma di bawah evaluasi praklinis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani Sukmaningrum. Selanjutnya ada obat nano yang responsif terhadap rangsangan. Obat nano yang responsif terhadap rangsangan didasarkan pada prinsip bahwa kandungan NP dilepaskan sebagai respon terhadap rangsangan tertentu atau kondisi lingkungan tertentu. Stimulus dapat berasal dari dalam tubuh, tetapi juga dari sumber eksogen seperti cahaya, ultrasound, atau suhu. Tabel 3 merangkum pengobatan nano yang responsif terhadap rangsangan yang dipelajari untuk mengobati NB dalam 5 tahun terakhir. Sebagian besar penelitian ini melibatkan sumber eksogen seperti cahaya, suhu, dan medan magnet. Untuk merangsang endogen, prinsipnya bergantung pada fitur tumor spesifik seperti penanda lingkungan mikrotumor atau pH rendah. Sebagai contoh, nanovesicle sensitive pH yang dimuat dengan DOX dan gefitinib dan dilepasi dengan polimer ampi ampihatich melepaskan kedua obat di dalam sel tumor yang merespon peningkatan kadar GSH dan pH lisosomal. Next. Berikut adalah tabel 3, yaitu stimuli responsif nanomedicine for neuroblastoma treatment under Brazilian evaluasi. Next. Selanjutnya ada terapi berbasis sel. Teragnostik memungkinkan pemantauan perkembangan tumor sambil merawatnya. Menghindari prosedur ekstra-invasif, konsep teragnostik telah menarik perhatian dalam pengobatan nano-NB. Misalnya, GD-NO3 yang dilepasi dengan glikoprotein virus rabies dapat menargetkan tumor NB dan digunakan untuk MRI atau pencitraan fluoresensi untuk memungkinkan pengangkatan tumor secara tepat melalui pembedahan. Demikian pula NP biru berusia Fe3O4 GD digunakan sebagai agen pencitraan dan PTT di sisi lain. Di sisi lain, NP emas dianggap sebagai pembawa serbaguna yang dapat digunakan dalam tomografi terkomputerisasi sebagai agen kontras. Sebagai contoh, obat nano emas berlapis anti-GD2 secara khusus terkait pada garis sel NB1691 pada 4 jam yang terakumulasi dalam vesikel mirip endosom pada 12 jam tanpa sel non-NB. Sel pembunuh alami dapat mengenali bagian Fc dari antibodi anti-GD2. Selanjutnya, melepaskan sitokin yang dapat meningkatkan kematian sel kanker. Next. Selanjutnya ada nanomedicine teragnostik. Teragnostik memungkinkan pemantauan perkembangan tumor sambil merawat menghindari prosedur ekstra-invasif. Konsep teragnostik telah menarik perhatian dalam pengobatan nano-NB, misalnya GD03 yang dilapisi dengan glikoprotein virus rabies.
dapat menargetkan tumor NB dengan digunakan untuk MRI pencitraan fluoresensi untuk memungkinkan pengangkatan tumor secara tepat melalui pembedahan. Demikian pula NP biru Rusia digunakan sebagai agen pencitra dan PTT. Di sisi lain, NP emas dianggap sebagai pembawa serbaguna, dapat digunakan dalam tomografi terkomputerisasi sebagai agen kontras. Sebagai contoh, obat nano emas berlapis anti-GD2 secara khusus terkait pada garis LNB1691 pada 4 jam dan terakumulasi dalam vesikel mirip endosom pada 12 jam tanpa sel non-NB. Sel pembuluh alami dapat mengenali bagian isi dari antibodi anti-GD2 selanjutnya merupakan sitokin yang dapat meningkatkan kematian. Next. Selanjutnya ada terapi basis sel. Terapi sel TCR adalah domain baru yang semakin banyak dieksplorasi untuk pengobatan NB. Hebatnya, beberapa terapi CRT memasuki uji klinis dan terbukti aman pada fase 1 atau 2 untuk pasien NB. Sebagai besar uji klinis yang sedang berlangsung pada sel TCR melibatkan GD2 gangliosid. Saat ini, pembuatan CRT adalah proses yang kompleks dan mahal, dan tantangan yang berkaitan dengan skalabilitas dan pembuatan CRT di bawah cGMP masih ada. Sel TCR memiliki keterbatasan dalam durasi efek dan dapat menyebabkan toksisitas seperti sindrom pelepasan sitokin dan aktivitas makrofag. Keterbatasan dalam durasi efek dikaitkan dengan lingkungan mikrotumor kompleks dari beberapa neoplasma seperti NB dan lebih khusus lagi pada fenomena yang disebut kelelahan sel T yang disebabkan oleh stimulasi yang berlebihan dan terus-menerus. Next. Selanjutnya ada pengobatan nano dan terapi berbasis sel untuk pengobatan medulloblastoma. Sebagian besar obat nano yang saat ini diselidiki untuk pengobatan MB adalah formulasi yang tidak ditargetkan. Kebutuhan untuk pengembangan terapi target tumor yang lebih baik juga memotivasi penyelidikan terapi berbasis sel. Pada bagian ini, kami akan menyoroti studi yang telah ditunjukkan bahwa nanoteknologi dan terapi sel meningkatkan sifat biofarmasi dan kemanjuran terapi anti kanker untuk MB. Pada pasien dengan subtipe MB, WNT BBB diubah yang memfasilitasi maksudnya obat ke otak karena kurangnya BBB fungsional. Ini menjelaskan bahwa pasien ini memiliki prognosis terbaik di antara subtipe dan merespon pengobatan dengan baik pada subtipe 3 MB lainnya. Perlakuan harus dapat melintas BBB karena penghalang ini utuh. Selain itu, dalam semua subtipe, konsentrasi senyawa terapeutik dan sebelum target harus cukup tinggi agar manjur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renanda. Yang ketujuh ada obat nano yang tidak ditargetkan. Sebagian besar pengobatan nano yang diselidiki untuk NB berfokus pada pengobatan subtipe SHH, di mana BBB berfungsi. Salah satu pendekatan yang paling sering diselidiki untuk pengobatan subtipe MB ini adalah penggunaan antagonis SMO. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bioavailabilitasnya yang terbatas, toksisitas dan permeabilitas BBB yang rendah telah mempertanyakan kegunaannya. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan nanoteknologi. Dalam studi baru, Vismodegib diformulasikan dalam poliosazolin blok copolymer nanomicelles dan kemanjurannya dievaluasi pada tikus transgenik untuk mengembangkan SHH MB endogen. POX Vismo meningkatkan farmakokinetik SSP dan mengurangi toksisitas tulang pada tikus yang mengandung MB sementara juga memperpanjang kelangsungan hidup dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Dari sudut pandang mekanistik, NP bekerja di dalam kompartemen vaskular untuk meningkatkan penghantaran obat tanpa memasuki SSP. Penulis kemudian merancang kopolimer blok POX baru untuk enkapsulasi palbociclib dan menunjukkan kemanjurannya dalam NB yang digerakkan oleh SHH yang berkembang secara spontan pada tikus SMO mutan. Dua masalah utama menghambat potensi palbociclib di MB, pengiriman obat otak yang buruk dan mekanisme resistensi. Yang kedelapan ada pengobatan nano yang ditargetkan. Pengobatan nano bertarget memungkinkan pengiriman bertarget MB sangat diperlukan. Dalam satu upaya untuk memfasilitasi pengangkutan obat kotak dan menargetkan sel MB. Partikel-partikel ini dihiasi dengan peptida mimetik apolipoprotein yang memfasilitasi transportasi obat kotak dan menargetkan sel MB. Subset MBS mengekspresikan antigen CD15 dan oleh karena itu pengembangan pendekatan untuk menargetnya telah menjadi tujuan. Yang kesembilan, munculnya efek samping jangka panjang yang baru akan terlihat nantinya. Untuk alasan ini, meningkatkan indeks terapeutik obat anti kanker klasik, tetapi juga baru seperti terapi RNA sangat penting. Nanomedicine telah terbukti menjadi strategi alternatif yang baik karena memberikan cara yang lebih aman untuk membawa obat anti kanker khusus ke jaringan tumor. Obat-obat nano yang ditargetkan dan responsif terhadap rangsangan tampaknya memiliki prospek paling cemerlang untuk MB dan NB. Mengenai nanomedicine yang ditargetkan, menggunakan analog GD2 yang melekat pada nanokarrier tampaknya merupakan pendekatan yang paling menjanjikan untuk pengobatan NB. Untuk MB, meskipun informasi yang terbatas, dekorasi permukaan dengan peptida mimetik ApoE dan anti-CD15 tampaknya membantu mencapai SSP. Di sisi lain, terapi berbasis sel merevolusi pengobatan kanker karena memungkinkan praktisi untuk memberikan tindakan yang tepat terhadap fitur tumor tertentu. Sel TCAR sangat menjanjikan karena memberikan respon antitumor yang tahan lama dan tahan lama serta dapat berinteraksi imun. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.